Halo, makin sulit kau menghadapi suamimu, makin sulit kau menghadapi istrimu, makin sulit kau menghadapi iparmu, makin sulit kau menghadapi menantumu. Kau lagi kuliah di Harvard. Gak usah ketawa, bertobat aja. Jangan jadi anak murahan, kuliah di UBT. Mana ada pengharapan di UBT? Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami menyanyikan lagu bukan sekedar tentang Engkau ya Tuhan, tetapi kami menyanyi kepada Engkau, sehingga nyanyian kami pertanggungjawabkan. Untuk Engkaulah alasan kami hidup, untuk Engkaulah alasan kami memuji nama Tuhan. Fokus kami hanya Engkau saja. Untuk itu Roh Kudus lembutkan hati kami. Jangan ada hidup kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tetapi kamilah yang berubah. Buatlah setiap kami tidak terkecuali suka berubah. Jauhkanlah kami kekerasan hati ya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, berbicaralah. Kami siap diubahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih WL. Terima kasih semua pemain musik, singers, dan jemaat sekalian. Tema kita hari ini, kalau bulan ini bicara bertumbuh dalam iman. Tema bulan ini apa? Bertumbuh dalam iman. Tema minggu ini yaitu yang bersiaga di akhir zaman, yang berjaga-jaga di akhir zaman. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan. Kita perhatikan baik-baik yang kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Alkitab kita punya judul perikop kedatangan Tuhan. Ulangi apa perikopnya? Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, kita bergantian ayat demi ayat. Saya mulai. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Lanjut. Katakan amin. Saudara, jangan gali Alkitab lepas dari konteks. Nanti kita mengada-ngada memaknainya. Mulai konteks kebenaran ini, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika. Ulangi, kepada jemaat apa? Yang mengalami penderitaan yang sangat berat secara fisik. Bahkan tidak sedikit mereka dibunuh, dan dibunuh. Jelas sekali Alkitab berkata demikian. Lihat saudara, 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai, mulai dari ayat 2 sampai ayat 4. 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Operator, tampilkan, karena nggak semua jemaat bawa Alkitab. Malas-malas nih mereka ini. Lihat,
Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa? Kenapa dikuatkan? Karena lemah. Kalau kuat nggak perlu dikuatkan dong. Karena lemah. Dan apa? Menasihatkan kamu tentang apa? Karena iman mereka nggak iman yang kokoh. Halo. Kalau ada orang bilang, saya beriman, sakitku sembuh, itu nggak kokoh. Dan pura-pura nggak nyambung, itu nggak kokoh. Lama-lama itu bodoh. Catat dong baik-baik. Kok ngelawan muka Anda? Orang beriman untuk sakit sembuh itu berlaku untuk orang nggak percaya, supaya percaya. Atau bayi rohani, supaya dikuatkan. Tapi bagi orang rohani nggak penting lagi sakit sembuh. Tuh nggak ada amin kalau khotbah gini. Karena banyak orang Kristen ngawur-ngawur imannya. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Halo, jawab Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Lama-lama nggak cerdas Kristen, gagal fokus. Halo, ulangi, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh sampai limit tertentu gitu dong. Kalau nggak sampai limit tertentu, Anda kayaknya niat banget hidup selama-lamanya di bumi. Kalau nggak sampai limit tertentu, Anda nggak ngerti Alkitab. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Berapa tahun? 70, berarti ada limit nggak? Ada limit. 70, lebih daripada itu berapa tahun? 80, apa upahnya? Penderitaan, itu Alkitab. Nggak baca Alkitab sih Anda susah. Ayo dong. Makanya ketika saya memimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan jemaat biasa, di kalangan para pendeta dan dosen teologi, 4 sesi. 2 sesi istirahat, lagi istirahat coffee time, ada pendeta muda datang ke saya. Pak pendeta, setelah saya mendengar ceramah ini, baru saya ngerti. Baru kenapa? Oh, kesembuhan nggak utama ya? Iya, nggak ada utama itu. Gini Pak Ridwan, ada apa? Anak saya umur 4 tahun. Umur berapa? 4 tahun, sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, 4 tahun? Iya. Boleh, langsung keras saya teriak. Boleh, 4 tahun kan? Boleh. Iya. Tapi ada pendeta datang lagi. Pak Ridwan, umur saya 48. Nah, kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Konsisten dong. Umur kita paling kuat tadi berapa? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Kalau 48 tahun udah setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Boleh. Gitu dong. Ketawa kalian mengandung kepedihan, susah. Lebih suka kesembuhan daripada kebenaran, sesat. Ada pendeta bilang, Pak Ridwan umur saya 69. Nah, kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Iya dong. Ketawa Anda mengandung unsur kepedihan. Ada pendeta yang pensiun, umurnya 89. Pak pendeta, umur saya 89. Iya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah. Ada apa Kristen ini? Ngawur-ngawur Kristen ini. Dengar baik-baik, konsisten. Kalau kita naik pesawat ke Singapura, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal nggak? Delay 2 kali? Delay 3 kali? Jangan-jangan ngamuk loh. Jawab dong, mana lebih bagus, surga atau Singapura? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kok jadi bodoh-bodoh Kristen ini? Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Kenapa? Banyak orang Kristen gak siap menghadapi akhir zaman karena fokusnya kesembuhan. Kenapa orang fokusnya kesembuhan? Hakikatnya takut mati. Catat dong baik-baik. Bapak Ibu, jangan lihat rohani orang waktu khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan. Orang pemarah, orang penipu kalau menyembah mukanya rohani semua. Percayalah. Percayalah. Termasuk yang lihat saya sekarang. Percayalah. Lihatlah rohani orang ketika dimaki. Masih rohani nggak dia? Ibu-ibu, kalau kau dimaki suamimu, kalau bapak-bapak, kalau dimaki istrimu, tumbang nggak Anda? Marah nggak Anda? Kalau Anda marah, Anda benar-benar takut mati loh. Ya.
Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita percaya Kristus yang luar biasa. Kejahatan tidak menguasai kita, sehingga kita tetap mengeluarkan kebaikan. Biarpun istri suami memaki, tetap kita melakukan kebaikan. Aminnya sedikit kalau khotbah begini. Makanya kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah, karena gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika saya menghadapi istri saya, ketika dia kurang hemat berkata-kata. Masih rohani nggak saya? Banyak pendeta khotbahnya bagus, mujizatnya bagus, nubuatnya bagus, tapi ditampar istrinya. Binasalah engkau. Ayolah. Banyak orang menyembah terharu-terharu, tapi kelakuannya sama suaminya sangat mengharukan. Susahlah. Nyambung nggak sih? Halo, nyambung nggak? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud, ya nyambung lah. Nggak mungkin nggak nyambung. Ada apa Kristen? Udah nggak berubah kelakuan, suka kesembuhan lagi. Berimanlah, mobilmu Avanza jadi Innova, Innova jadi Alphard. Ya ke Gunung Kawi aja lu pada. Ini mengerikan tanpa sadar. Khotbah kayak gini kurang populer dan banyak nggak disukai, dan ada kemungkinan nggak diundang lagi. Nggak ada masalah. Khotbahlah kebenaran. Ini akhir zaman. Katakan amin. Tepuk tangan. Ayolah. Makanya lihat, kita kembali operator 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai ayat 4. Mereka mengalami kesulitan. Lalu kami mengirim Timotius saudara bekerja dengan kami untuk Allah dan pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat 3. Apa katanya ayat 3? Operator. Supaya apa? Jangan ada orang yang goyang imannya karena apa? Kalau kesusahan-kesusahan diulangi, berarti banyak kesusahan atau satu kesusahan. Orang ikut Yesus banyak kesusahan. Khotbah-khotbah menyesatkanlah. Ikut Yesus, yang sakit pasti sembuh. Ikut Yesus, yang nggak punya anak dapat anak. Yang ikut Yesus nggak mungkin kena COVID-19. Ikut Yesus nggak mungkin kena kanker. Itu khotbah murahan dan menipu. Catat baik-baik dong. Supaya Anda sehat ajaran Kristusnya. Kok ngelawan muka Anda nih? Lihat ayat 4, ayat 4. Sama-sama kita baca ayat 4. 1, 2, ya. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan, dan hal itu seperti kamu tahu telah. Yes. Kalau Anda nggak biasa memikul beras 1 karung, itu sakit sekali. Tapi kalau Anda kuli panggul beras di Tanjung Priok, nggak sakit karena biasa. Anda kalau biasa mengalami kesulitan, Anda nggak cengeng, nggak gampang tersinggung, nggak pemarah. Tapi kalau Anda biasa mengalami kesulitan, Anda anggap itu biasa dan membanggakan. Halo, mana lebih sulit, masuk kuliah di Harvard atau UBT? Tahu Harvard? Gampang nggak masuk di Harvard? Gampang nggak ngikuti kuliahnya? Gampang nggak dapat lulusnya? Serba susah di Harvard. Kalau di UBT, tahu UBT? Saya dramatisir sedikit ya. Universitas baru terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya. Jawab Bapak Ibu, ibu mana yang bangga terhadap anaknya kuliah di Harvard atau UBT? Halo, makin sulit kau menghadapi suamimu, makin sulit kau menghadapi istrimu, makin sulit kau menghadapi iparmu, makin sulit engkau menghadapi menantumu. Kau lagi kuliah di Harvard. Gak usah ketawa, bertobat aja. Jangan jadi anak murahan, kuliah di UBT. Mana ada pengharapan di UBT? Kalau orang bawa ijazah Harvard, melamar kerja di Citibank, langsung diterima. Ijazah apa? Harvard, langsung diterima. Dan kedudukannya lumayan bagus. Kalau orang melamar kerjaan di perusahaan asing, ijazahnya dari UBT. Ditanya, ijazahnya apa? UBT. Apa itu UBT? Universitas baru terdengar. Langsung dipulangi ijazah Anda. Bawa pulang, tunggu panggilan ketika kedatangan tunas yang kedua kali. Udah selesai, putus harapan lo. Jangan cengeng. Ulangi apa? Jangan apa? Karena kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Makanya orang Kristen, kenapa? Apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan manusia? Karena perkawinan itu latihan menghadapi kesulitan. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok kecuali menikah dengan tiang listrik. Catat dong baik-baik. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok, supaya ada latihan. Halo,
Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Lawan jenis. Ulangi apa? Lawan. Makanya menikah supaya bahagia itu halusinasi. Menikah supaya dewasa itu benar. Yang nggak dewasa lihat saya, bertobat loh. Ayolah, bapak-bapak. Mana bapak-bapak yang asli? Sabar sama istri atau sabar sama istri orang? Bapak-bapak yang jauh dan ibu-ibu, jadi ketebuka dah. Kalau kau sabar sama istri orang, itu niat buka cabang loh. Ayolah. Maka caranya apa? Lihat 1 Tesalonika 4 ayat 13. Lihat ayat 13. Kembali kita 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kesulitan awal-awal akhir zaman, penderitaan. Dibunuh. 11 murid Yesus minus Yudas, 10 dibunuh. Saya bingung, ada pendeta berkata, orang benar nggak mungkin mati dibunuh. Itu bodoh. Kalau kau Kristen pengikut Kristus, Yesus mati dalam nyenyak tidur atau dibunuh? Kemungkinan sekali kita dibunuh. Selamat dibunuh. Mulai ketakutan loh. Tapi tahu nggak artinya? Tingkat kesulitan yang dihadapi Stefanus, dilempari batu ratusan mungkin ribuan sampai mati, menunjukkan kesetiaannya teruji. Ayolah. Kalau ada suami berkata, Tuhan, sekalipun istriku cerewet sampai mati, aku tetap tidak pernah mengorbankan ketaatanku kepada engkau. Kau katakan aku, hai suami kasihlah istrimu, aku kasih. Sekalipun dia cerewet sampai mati, teruji tuh. Tuh nggak ada amin kalau kau begini. Tuhan, kau berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Tuhan, sekalipun suamiku nggak berubah, aku tetap setia tunduk kepada suamiku. Itu baru teruji. Nggak ada amin lagi. Kalau bicara akhir zaman nggak pelaku firman, ya sesatlah. Maka katanya apa? Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Bapak ibu jemaat sekalian, tolong jawab dengan keras. Kita pasti mati gak? Pasti mati. Kau takut gak menghadapi kematian? Kalau kau takut, dengar baik-baik. Sebelum kita mati beneran, kalau boleh 2-3 kali kita hampir mati supaya ada latihan. Mulai ketakutan loh. Orang siapapun orang, pertama kali naik pesawat pasti ada rasa khawatir. 10 kali naik pesawat nggak lagi khawatir, bisa tidur itu. Halo. Sebelum mati beneran, kalau boleh 2-3 kali hampir matilah, supaya ada latihan. Selamat latihan ya. Orang rohani ketika menghadapi kematian dia tahu persis. Oh Yerusalem, kota mulia, lanjut. Hatiku rindu. Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong loh. Ayo dong. Kematian itu bukan menakutkan kalau kau kenal Yesus Kristus. Orang yang hidupnya untuk Kristus tidak menakutkan kematian itu. Itu kalau kita mengerti akan firman Tuhan, jelas sekali sini. Lihat, kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 dan seterusnya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan melalui mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang lanjut jadi mati dalam Kristus. Jangan mati karena panas-panasan Anda senggol mobil Anda kejar, Anda tabrakan, mati. Jangan mati karena tabrakan, karena emosi. Murahan sekali hidupmu tuh. Jangan mati karena pasanganmu nyeleweng, kau sakit hati, kau dendam sampai kanker kau, terus mati. Murahan sekali mati ada itu. Seorang pendeta lemah sekali dalam makanan. Ada pendeta cukup terkenal. Saya bilang jangan makan itu. Kau 5 hari yang lalu makan babi, 4 hari yang lalu makan babi, 3 hari makan babi, terus makan babi. Lu Kristen kedagingan tuh. Bang, dia panggil saya bang. Bang, kalau makan babi aku, aduh rasanya nggak tahan deh. Dengar baik-baik. Jangan kau ditebus oleh nyawa Kristus, mati karena nyawa babi.
Kursnya turun itu. Matilah karena Kristus, mati dalam Kristus, katakan amin. Apa arti mati dalam Kristus? Pelaku firman Tuhanlah sampai mati. Ku berjuang, lanjut. Kok ada yang pales ya? Perjuangan kita bukan sakit sembuh. Perjuangan kita bukan miskin kaya, itu menyesatkan. Perjuangan kita supaya sampai mati Tuhan dapatkan kita tetap setia. Ini penting. Maka Bapak Ibu, untuk berjaga-jaga menghadapi akhir zaman Yesus, akhir zaman Tesalonika dengan sekarang beda. Halo, makin tambah hari, makin tambah dekat Yesus datang kedua kali. Benar gak? Minimal besok kurang 1 hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahu nggak Anda? Paralel dengan itu, makin dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, makin dekat iblis dihukum. Paralel tuh. Maka Matius 24, iblis mengerahkan klimaks di akhir zaman. Bagaimana liciknya dia menyesatkan orang. Kalau dulu bicara membunuh secara fisik, sekarang enggak, kemasannya bagus. Percayalah Yesus bisa menyembuhkan. Percayalah Yesus bisa membuat Anda khotbah. Percayalah Yesus bisa membuat mujizat-mujizat. Tetapi jangan berubah kelakuanmu. Licik sekali iblis. Dia datang seperti malaikat terang. Apa terminologi malaikat terang? Anda nggak ngerti dia iblis. Saking pinter nyamarnya dia. Inilah sekarang khotbah-khotbah di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga. Nabi-nabi palsu, janji-janji yang mengenakkan, bukan bicara ketaatan. Itulah rusaknya kekristenan. Catat baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau ada orang kesurupan di lantai ini, menggelepar-gelepar, mulutnya berbusa, matanya mendelik, suaranya serem, jangan ketipu. Itu kerasukan roh jahat kopral. Kelas rendah itu. Saking rendahnya, nggak pintar nyamar dia. Langsung kita tahu ini kerasukan roh jahat. Langsung kita tengking. Yang ngeri, kalau saya bisa khotbah, saya bernubuat, jemaat saya puluhan ribu, saya punya istri simpanan tanpa ketahuan oleh Anda. Saya punya istri simpanan tanpa ketahuan Anda. Tetap saya ditatap rohani. Tetap saya dibilang rohaniwan. Itu kerasukan roh jahat jenderal. Kalau suka kita berbuat dosa, tetap diakui kita pengkhotbah bagus, tetap kita diakui banyak mujizat. Itu kerasukan roh jahat jenderal. Nggak gelepar-gelepar dia. Tetap berpenampilan rohani. Inilah yang terjadi sekarang di akhir zaman. Banyak orang khotbah bagus, bernubuat, mujizat, tapi hakikatnya kehidupannya sehari-hari buruk. Tampilkan operator Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Lanjut, melainkan apa? Pelaku firman. Mana bisa iblis mengalahkan orang pelaku firman? Orang bernubuat, banyak mujizat, bisa ketipu setan. Baca ayat 22. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir berapa orang? Tahu nggak bahasa Yunani banyak? Mayoritas. Dan ini sedang terjadi. Mayoritas banyak orang khotbah, bernubuat. Ini dia. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang ini bernubuat, orang ini mengusir setan, orang ini melakukan banyak mujizat. Dalam bentuk kata kerja terjadi semuanya. Ayat 23 sama-sama baca. Ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini kalimat dialamatkan orang kepada yang bernubuat, yang khotbah, yang penyembahan, yang melakukan mujizat, tapi tidak pelaku firman. Catat baik-baik. Orang bernubuat, orang melakukan mujizat,
bisa ketipu setan. Orang pelaku firman tidak bisa ketipu setan. Ini penting sekali. Jadi kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Ciri ajaran Kristen adalah murid Kristus. Jawab apa? Murid. Apa itu? Lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di gereja ada murid, ada nggak murid. Murid itu ayat 24-25, Matius 7, 24-25. Apa itu? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya. Kesimpulan harus melakukan. Jangan lihat rohani orang di khotbah, dibuat di mujizat-mujizat. Ketipu Anda. Pelaku firman gak dia? Ini penting. Saya pernah membimbing pendeta punya istri simpanan. Saya pernah membimbing worship leaders hidup dalam homoseks. Ngeri sekali. Ayolah. Iblis gak pernah takut sama pengkhotbah. Iblis gak takut sama orang yang mengusir-ngusir setan. Iblis gak takut dengan pembuat mujizat. Iblis takut sama orang pelaku firman. Catat baik-baik. Ini penting sekali. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan apa? Yang mendirikan apa? Mendirikan rumah di atas batu. Itu proses, nggak bisa instan. Jangan baca ini dalam konteks kita. Zaman Yesus nggak ada alat canggih. Mendirikan rumah di atas batu, tiang-tiang rumah yang banyak itu harus bolongin batu karang. Di Israel itu batunya keras-keras, bisa lecet-lecet dan bahkan bisa berdarah-darah. Untuk orang menghadapi akhir zaman harus murid yang berjaga-jaga. Statusnya murid. Ulangi, statusnya apa? Murid. Maka apa yang terjadi ayat 25? Ayat 25 operator. Kemudian apa? Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Lanjut. Gak rubuh. Hujan datang, badai datang, gak rubuh. Beda dengan orang gereja. Apakah dia pengkhotbah, worship leader, singers, jemaat biasa. Dalam ayat 26, tampilkan ayat 26. Siapa itu ayat 26? Yang gak ditakuti iblis. Siapa itu? Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan gak melakukannya. Kalau Anda dengar firman kasihlah istrimu, kau gak lakukan, selesai kamu. Kalau kau diperintahkan Tuhan, hai istri tunduk pada suamimu, kau gak lakukan, selesai kamu. Kalau Tuhan perintahkan ampuni kesalahan orang lain, tetapi kau nggak ampuni kesalahan suamimu, nggak kau ampuni kesalahan istrimu, nggak kau ampuni kesalahan iparmu, selesai. Pelaku firman atau tidak pelaku. Gereja itu dibagi dua. Bukan gereja tepuk tangan atau tidak tepuk tangan. Bukan itu perbedaan signifikannya. Bukan gereja basah roh atau nggak basah roh. Bukan itu perbedaan signifikannya. Tetapi gereja pelaku firman atau tidak pelaku. Itu perbedaannya. Apa yang terjadi? Lihat, mereka membangun rumah di atas pasir, instan, nancep-nancep langsung jadi. Lihat ayat 27. Akhirnya kesulitan datang, ayat 27. Sama, jangan lupa. Masalah orang benar dengan masalah orang gak benar sama. Yaitu apa? Turunlah hujan. Terus datanglah banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu. Bedanya di mana? Reaksi. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana ajaran yang menyesatkan? Orang benar nggak mungkin dibunuh, itu menyesatkan. Masalah orang benar dengan orang nggak benar sama. Yang direpresentatifkan, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin sama. Jawab bapak-bapak, ibu-ibu. Di luar Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Jawab dong. Di luar Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Di dalam Kristen, ada nggak istrinya cerewet? Ada, sama. Termasuk yang sedang lihat saya sekarang ini. Ada. Bedanya, kita tumbang atau tidak. Kalau istri cerewet di luar Tuhan gak punya kekuatan menghadapi, akhirnya apa? Cerai, ayo kita cerai. Kalau dalam Tuhan, kalau istri kita cerewet, bapak-bapak saya ajarin Anda, jangan tumbang. Kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Salah satu kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, istri marah-marah, kita jelasin, itu kesia-siaan. Karena perempuan marah, nalarnya tumpul nalarnya. Kematangan otaknya well done, nggak bisa nyerap tuh.
Makanya kalau istri saya marah-marah, saya tatap dia. Saya ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan, energik banget, istriku sehat dia. Udah. Nggak usah ketawa, bertobat aja lah. Jangan tumbang. Kalau marah lagi, tetap saya nggak buka mulut. Saya terus tatap dia dan saya senyum. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok kali aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukiri saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi, tetap saya bilang, Tuhan, istriku ini satu-satunya di dunia. Ini manusia langka ini Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Dan berakhir dia kalah. Karena marah itu capek sekali. Makanya ada pepatah, siapa lekas marah, lekas tua itu dipar halus. Maksudnya lekas mati. Iya. Orang kalau marah, panggil dokter jantung, pakai stetoskop. Jantungnya, detakannya dipaksa. Bisa mati mendadak. Orang kalau marah, parunya kerja keras dan pencernaannya lumpuh. Coba orang marah, kasih makan kesukaan, pasti nggak bisa makan dia. Kalau orang marah dikasih makan, dia rakus, itu kesurupan. Itu pasti ada roh gelojo, kerasukan tuh. Maka istri saya selalu kalah. Pak, kok aku marah-marah, papa senyum-senyum aja. Saya ajak bercanda dia, Ma, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Dan gitu ketawa, lu nyakitin. Tinggi saya 2 meter kurang banyak, tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Lu senyum gue nikmati, kau marah pun ku nikmati. Mengucap syukurlah dalam, jangan bohong lu. Jangan lu tumbang lu. Ini dia. Makanya ibu-ibu jadi murid Tuhan. Ulangi apa? Apa itu? Yuk kita buka Yakobus 4 ayat 7. Kalau kita murid Tuhan, belajar firman, renungkan firman Tuhan siang malam, pelaku firman, kita akrab dengan Tuhan, kita tahu mana sesungguhnya iblis, mana enggak. Ini dia. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Lanjut. Gak ada alternatif lain membuat iblis lari dari kita orang percaya, termasuk segala kelicikannya di akhir zaman, selain tunduklah kepada Allah. Apa arti tunduk? Ada 3 kerja. Ada 3 kata kerja. Ada berapa? Yosua 1 ayat 8. Disiplin baca Alkitab. Ini namanya berjaga-jaga. Disiplin baca Alkitab, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Jangan korbankan disiplin baca Alkitab. Kedua, renungkan firman itu siang dan malam. Arti merenungkan, baca Alkitab bisa 1 jam 2 jam sama keluarga. Merenungkan siang dan malam, merenungkan lebih banyak menyita waktu. Apa arti merenungkan? Setiap pembacaan kita bukan nembak istri kita, bukan nembak suami Anda, tembak diri sendiri. Itu arti merenungkan. Khotbahkan firman yang kau baca kepada dirimu. Selalu saya ingatkan, orang khotbah, jangan khotbahkan yang tidak kau lakukan. Nanti kau penipu dirimu sendiri. Seolah-olah khotbah bagus itu representatif rohani. Pelaku firman itu representatif rohani, bukan khotbah bagus. Maka dengar baik-baik. Saya ulangi, hanya sinergi disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang malam yang direpresentatifkan dengan murid Kristus, baru bisa menjadi pelaku firman, disebut tunduk. Setelah tunduk, aktif lawan. Apa itu? Efesus 6. Ambillah perlengkapan senjata Allah. Lengkap, ambil. Termasuk baca firman, gunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, hidup dalam doa dan sebagainya. Lawanlah iblis, pasti dilari. Bukan mungkin, pasti dilari. Maka pulanglah dari tempat ini jemaat sekalian. Gak ada alternatif lain melawan iblis. Nubuat gak bisa, mujizat gak bisa. Selain murid Kristus yang disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang malam, gak pernah menyerah jadi pelaku firman Tuhan, tunduk kepada Allah, aktif melawan, dia lari. Sebagaimana kemasan iblis secantik apapun, tetap kita tahu ini pekerjaan iblis. Khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga, kita tahu ini pekerjaan iblis. Tapi khotbah-khotbah yang membuat kita bertobat, yang menelanjangi dosa dan kejahatan kita, yang membongkar kemunafikan kita supaya diperbaiki kelakuan kita dan hidup dalam kebenaran, khotbah seperti itu yang membuat kita mental seorang murid. Maka pulanglah tempat ini. Engkau dan saya santapan enak iblis di akhir zaman kalau nggak fokus kepada pelaku firman.
Tetapi kalau kau pelaku firman, hasil daripada disiplin baca Alkitab, militan merenungkan siang dan malam, gak pernah menyerah jadi pelaku, iblis pasti lari daripada engkau. Sehingga kita taat dan setia sampai garis akhir. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yuk, worship leader, singers, pemain musik, nyanyikan referen lagu tadi. Yuk kita nyanyikan ini bukan sekedar menyanyi tentang Tuhan, tetapi menyanyi kepada Tuhan, karena lagu ini dapat kita pertanggungjawabkan di akhir zaman kelak. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan iman, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan menjadi Kristen yang selalu memikirkan yang instan. Jadilah Kristen sebagai murid-murid Kristus mau diproses oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Malah kalau kau hadapi kesulitan-kesulitan hidup, itu menunjukkan kau bukan anak murahan. Kau anak pilihan. Jangan pernah menyerah jadi pelaku firman kesulitan apapun yang kau hadapi. Apalagi Tuhan menjamin pencobaan yang kau alami absolut tidak pernah melampaui kekuatanmu. Yang setuju katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, jangan korbankan ketaatan menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun tidak sedikit harga yang harus bayar, tetaplah didapatkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kita tetap setia. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dari hatimu yang paling dalam. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami bersyukur ya Tuhan. Bagaimana kami tidak bersyukur? Karena kebenaran ini kau singkapkan pada kami, menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan yang sangat kau kasihi. Walaupun konsekuensinya kau tegur kami, kau bongkar kemunafikan kami, supaya kau perbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Tolonglah jemaatmu Tuhan, di masa akhir dari akhir zaman ini, kami kau dapatkan tetap setia, disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam, dan tidak pernah menyerah menjadi pelaku-pelaku firman sampai akhir hidup kami. Itulah makna tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari daripada-Mu. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikan, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena mujizat yang terindah dalam kekristenan, Kau dapatkan kami tetap setia sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.